Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil bashir wa ustadzul insani sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD IPA Bata Salahat, Bapak Muhammad Hatta SPD. Yang kami hormati Ibu Nuria Handrayani SPD dan Ibu Lutfiatul Anggraini SPD selaku Wakil Kurikulum SD IPA Batasa dan juga yang pada hari ini menjadi narasumber bagi kita semua untuk materi pembelajaran mendalam. Dan yang saya cintai Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka pelimbasan pembelajaran mendalam. Adapun salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita emban syariah dan sunnahnya di dunia wa dunia wal akhirah. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dikholifahi oleh Bapak Suja SPD. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD IPA Batasa kepada Bapak Muhammad Hatta. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Kurikulum sekaligus narasumber pada pembahasan pembelajaran mendalam yang insyaallah akan kita laksanakan sebentar lagi. Yang kami hormati Ibu guru semuanya, guru kelas 1 sampai dengan 6 SD Bata Salahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah atas segala nikmat karunia kepada kita semua sehingga pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan nikmat yang mungkin hari ini tidak didapatkan oleh jauh dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini juga kita sedang merasakan di ibu kota yang mungkin lebih nyaman kita di Kabupaten Lahatnya. Ini adalah harus kita syukuri atas segala nikmat ini. Mudah-mudahan hari ini juga kita akan mendengarkan hal yang baik ya, yang sering kita khawatirkan dari kemarin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kedamaian dan kesehatan kita semua dan khususnya saudara-saudara kita yang ada di ibu kota maupun di ibu kota provinsi pada hari ini. Salawat beri salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin tidak berpanjang lebar. Yang pertama
tentunya jazakallahu khair ya, dan apresiasi untuk kita semua, terkhusus yang pertama untuk Wakaf Kurikulum yang sudah memberikan waktunya ya pada pelatihan kemarin, yang kita menjadi salah satu sekolah wajib mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang diadakan oleh BGTK. Jadi langsung oleh BGTK, dan tempatnya memang di daerah masing-masing. Kemarin di SMP 4 ya, SMP 4 yang kepanitianya langsung BGTK Sumatera Selatan selama 5 hari, dan apresiasi dan mudah-mudahan jadi keberkahan bagi Bu Nuria ya, Bu Ambun juga. Ini Bu Ambun yang Masya Allah ya, pelatihan atas nama kepala sekolah Insya Allah. Sabtu Minggu ya jadwalnya, kami juga tidak tahu, kita mengikuti karena agendanya adalah agenda BGTK. Jadi agendanya Sabtu dan Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Ya, kalau Senin, Selasa, Rabu aman lah ya. Sabtu Minggunya itu yang kita sudah jadi hal yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk agenda-agenda keluarga dan pribadi lah ya, istirahat lah sejenak. Tapi ya alhamdulillah hal kemarin jadwalnya Sabtu dan Minggu ya. Tapi mudah-mudahan tadi dengan keikhlasan Bu Nuria, Pak Kures dan Ambun, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak setiap bulan ini ada Sabtu Minggu ya. Tapi kalau setiap bulan mundur diri sedikit. Dan hari ini tentunya 5 hari itu akan dirangkum menjadi sebenarnya cukup 2 jam saja paling lama, tapi nanti kita lihat kondisionalnya. Dan tentunya hari ini kita manfaatkan pengimbasan ini juga, kita konsolidasi juga terkait pelayanan dan hal-hal yang terkait kurikulum kita juga yang sedang kita jalankan di SDIT Abada Salahat. Dan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Guru ya, hari ini semuanya ada yang di kelas kan, TTQ ya, guru TTQ ya. Kalau tidak ada mungkin bisa diwakilkan oleh guru mantau, jangan sampai kelas kita kosong, karena ini yang paling penting juga. Nanti kita mengadakan kegiatan di sini, anak-anak kita tidak terawasi. Bapak Ibu yang rahmatullah SWT, langsung saja yang pertama hari ini tentunya yang tadi bahwa 5 hari yang didapatkan oleh Bu Noya dan Bu Pia, juga nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Anggun juga ya, karena mewakili kami kemarin. Karena alhamdulillah ini informasi busroh juga bagi kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bantuan yang didapat dari pemerintah. Ada bantuan revitalisasi sekolah, ada 6 kelas ya. Izin ini informasinya biar nanti mudah-mudahan kalau memang dapat nanti jangan jadi kecemburuan ya untuk kelas yang lain, karena kelas 1 kelas ini yang akan kita revitalisasi, kelas deretan kelas 5 ya, kelas ini ya, kelas 5 ke bawah ya, itu semuanya akan diganti. Dan kalau memang dapat dana yang cukup, itu akan kita ganti granit semua ya, termasuk WC yang di situ juga kita juga. Jadi sepekannya sampai hari ini juga masih disibukkan dengan persiapan itu, karena kita baru dapat kali ini dapat bantuan pengajuan kita kami kemarin itu kita dapat swaklola. Jadi kita sendiri yang membangunnya. Jadi agak repot, karena kita tidak boleh mampu gagal dalam membangun SDM, baik itu pemahaman profesional kita sebagai guru yang hari ini adalah kurikulum nasional ya. Jadi ini juga minimal kita sebagai sekolah yang salah satu sekolah yang mungkin menjadi rujukan, walaupun tidak terkenal sebagai sekolah rujukan, tapi di Kabupaten Lahat ini, Kabatasan ini melihatnya adalah sekolah rujukan kalau terkait dengan kurikulum ya sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau nanya kurikulum merdeka, Kabatasan adalah yang mau pilih mau ya. Kalau sekarang ini agak jadi rujukan, karena kurikulum nasional, hanya batasan, mungkin dia perangkat-perangkat yang lengkap. Ya. Artinya
Minimal ini menjadi motivasi kita, dan itu memang benar-benar kita lakukan ya. Jangan sampai nanti pas terlihat di dalam administrasi kita baik, pelaksanaan juga baik ya, karena kita masih berurusan dengan dinas pendidikan ya. Tidak boleh kalau dinas tidak tahu kita ngajar tuh bagus di kelas, tapi kalau dilihat administrasi tidak ada, tetap akan ada rapor merah bagi kita ya Bapak Ibu. Dan kita hari ini juga sudah terikat ya, harus kita pahami bahwa sertifikasi kita itu mengikat kita dengan pemerintah ya. Sertifikasi itu kita mengikat kita dengan pemerintah. Boleh dibaca lagi jenis sertifikasi, dana sertifikasi itu tuh apa ya, itu semuanya tahu ya, dan kita juga sama tahu lah ya kemana juga kan akhirnya, karena artinya untuk kesejahteraan kita lah ya. Tapi sebenarnya sertifikasi itu untuk media pembelajaran ya, kalau bahasanya untuk buat rangka pembelajaran untuk lain sebagainya, bersemangat, apalagi untuk menyelesaikan administrasi kita ya. Dan administrasi ini ya akan dimonet oleh GTK. Kenapa tadi? Karena tidak khususnya sertifikasi, tapi tadi karena sertifikasi ini kita telah menerima uang dari negara ya, sehingga kita di sini keterikatan kita yang antara guru dengan pemerintah ya. Kalau dulu kita punya sertifikasi GTK, ngakui judulnya ke sini ya, tapi pengawas juga tetap berhak kan, karena kita di bawah dinas. Tapi akan lebih detail lagi sekarang, karena SPTJN kita itu disahkan oleh selain operator dinas juga oleh GTK ya. GTK itu kan diserahkan di GTK, mengeluarkan agar keluar SPTJ kita tuh. Yang pertama harapannya pengibasan hari ini kita bisa betul-betul memahami pembelajaran mendalam pada tataran teori ya, juga pada aplikasinya di lapangan ya. Yang sebenarnya kalau di lapangan kita sudah melaksanakannya dari dulu ya, bagaimana kita membangun pembelajaran kita yang pertama menyenangkan atau joyful. Hari ini yang kita lakukan dulu sudah ke kurikulum nasional ya kan. Kalau harapannya tadi kurikulum nasional yang lebih khas dengan metode pembelajaran mendalam ini tidak kita lupakan ya, tidak kita tinggalkan, dan ini sebenarnya sudah kita lakukan. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan untuk sambutan yang telah disampaikan. Baik, langsung saja ke acara inti ya, materi pembahasan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh wakakurikulum kita yang sekaligus menjadi narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Nuria SPDGR dan Ibu Lutfiatul Andrani SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf sekali lagi ya mengambil waktunya Bapak Ibu Guru. Jadi sudah kita bicarakan, sebenarnya ini sudah kita dapatkan kemarin langsung dari fasilitatornya Bu Ini dan Bu Uti. Kami hanya mengingatkan dan mengulang. Mungkin ada beberapa hal yang kemarin terlewat, bisa lebih dalam lagi untuk pemahaman pembelajaran mendalam ini. Dari pengertiannya sebenarnya itu sudah tergambar semua di perencanaan pembelajaran, atau kalau namanya sekarang perencanaan pembelajaran, kalau dulu RPP, pindah lagi jadi modul, pindah lagi jadi perencanaan pembelajaran. Sebenarnya untuk susunan kegiatannya sama semua, cuma ada beberapa ornamen yang ditambah dan dikembangkan sehingga menjadilah dia pembelajaran mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, sebenarnya pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan. Jadi kemarin kita sudah dapat tidak ada anak yang tidak bisa sebenarnya, tapi itu adalah proses.
sesuai juga dengan konsep PPT dan PPB ya Bu ya. Jadi tidak ada lagi yang pola pikir tetap, sudah mulai menjadi pola pikir bertumbuh. Dari arti kata bertumbuh itu saja adalah sesuatu proses yang akan muncul di akhirnya. Jadi pembelajaran mendalam ini lebih mengedepankan pada prosesnya, di mana pendekatan memuliakan dengan menekankan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan, benar kata Pak Hatta tadi, suasana belajar itu sudah kita ciptakan dari dulu, sudah seru. Sebenarnya guru Abatasa ini sudah bisa semua. Ditunjang juga memang ruangan kelas kita nyaman. Kemarin kami 5 hari pelatihan itu kipas cuma 1, tidak pacak muter. Iya, tidak ada, sama kayak tidak ada kipas. Jadi disuruh mikir, kita aja kayak gitu ya, disuruh mikir di ruangan yang panas dan tidak nyaman, itu saja susah. Apalagi kalau kondisi anak-anak misal tidak ada ruangan atau suasana kelasnya tidak nyaman. Jadi alhamdulillahnya kalau kita di sini difasilitasi 2 AC. Kadang kalau memang sudah diservis, jadi kayak di dalam kulkas dingin, pembelajaran yang nyaman itu menunjang juga sarana prasarana. Lalu kita ciptakan dengan suasana belajar dan proses pembelajaran tadi. Bapak Ibu guru sudah tahu semua, guru Abatasa. Kemarin sebenarnya kami malu juga di sana jadi role model itu Abatasa dengan Santo Yosef. Kami bilang dengan Bu Pia, Bu, sama semua guru itu, kami ditempatkan di dusun belum tentu bisa, karena kemarin guru-guru yang ikut itu guru SD negerinya cuma 2 ya, dari SD 19 sampai SD 10, swastanya cuma dari Emirat, Abatasa dan Santo Yosef, selebihnya guru dari Kekim. Ada yang dari SP menerjang tempat yang jauh, ceritanya kemarin dari mereka ya Bu Pia ya. Listrik itu bukan per jam matinya, tapi tiap hari. Jadi di sana kalau mengajar, kata mereka sudah disiapkan, misal dia yang balikan dari Lahat ke sana sudah menyiapkan media pembelajaran yang cetek lah bagus. Tiba-tiba di dusun itu mati lampu. Kita aja ngeluh kadang listrik turun, mereka itu matinya berhari-hari dan tiap hari. Belum lagi ada kasus katanya di lingkungan mereka itu latar belakang anak-anaknya itu broken home dengan pekerjaan orang tua tadi, maaf yang banyak biduan. Jadi kadang anak kelas 1 itu ke sekolah tidak mandi dan belum makan. Kemana orang tuanya? Orang tuanya baru pulang jam 6 pagi, itu pun keadaan kadang mabuk atau ngantuk. Jadi mereka itu ngajar posisi baju belum digosok, belum mandi. Jadi itu kata kami Bu, sebenarnya yang lebih keren itu kalian ya. Kita kan sudah dimanjakan sama fasilitas, kadang sudah dikasih anak-anak yang sudah wangi-wangi. Mereka itu tantangannya di sana. Kami kalau ngajar di situ belum tentu bisa, belum tentu kuat seperti Bapak Ibu guru yang ngajar di dusun. Belum lagi rintangan tanah yang becek kalau hujan, belum lagi tadi dari kepala sekolahnya tidak mendukung, printer disimpan dan sebagainya. Makanya itu tidak usah dijadikan patokan untuk tidak percaya diri, kata kami kan. Sebenarnya kami pun ditempatkan di situ juga belum tentu bisa. Cek masuk. Selanjutnya ini berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Ini nanti munculnya di RPP. Itu sudah dijelaskan kemarin sebelumnya ya. Lalu untuk olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga itu juga sudah nanti muncul di proses pembelajaran yang holistik, itu menyeluruh dan terpadu. Ya, ini pembelajaran mendalam di olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ini juga salah satu bagian dari pembelajaran mendalam. Sebenarnya ini jurus yang harus kita pakai biar pembelajaran itu lebih mendalam lagi. Kita gunakan olah pikir, di mana itu proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif,
seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Lalu ada olah hati, itu proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa, di sana ada proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Ada juga olahraga, ini tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Kemarin juga disinggung bahwa pendekatan memuliakan itu bukan hanya pada guru dan siswa, tetapi semua warga sekolah. Jadi antara kita sesama guru, siswa ke siswa, siswa ke guru, guru ke siswa, kepala sekolah ke guru, dan semua warga sekolah itu juga melakukan pendekatan memuliakan. Tidak bisa hanya pada guru dan siswa saja, tetapi bapak ibu gurunya musuhan. Jadi semuanya harus menerapkan pendekatan memuliakan. Di sini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kalau kata sekarang kodenya itu 8334 katanya, biar mudah mengingat. 8334, 8 itu untuk dimensi profil lulusan. Kemarin tambahannya itu ada di kesehatan dan komunikasi. Lalu 3-nya itu prinsip pembelajaran. Kalau kata fasilitator kemarin yang suka kebalik itu antara prinsip pembelajaran dengan pengalaman belajar. Kalau prinsip pembelajarannya itu dia memahami, berkesadaran, dan mengembirakan ya. Kalau untuk pengalaman belajar itu yang dilakukan dari turunan dari prinsip pembelajaran tadi. Itu ada di proses pembelajaran, nanti di bagian memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi itu untuk pengalaman pembelajaran. Lalu untuk kerangka pembelajarannya ini lebih ke praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan belajar. Kalau praktik pedagogisnya itu proses pembelajaran, lingkungan pembelajaran tadi sarana prasarana, kondisi mental siswa, kerjasama dengan orang tua. Lalu pemanfaatan digital itu juga pakai infocus, internet. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hatta, kalau memang Bapak Ibu guru lihat di IG atau di Facebook, ada beberapa influencer pendidikan dia menjual LKPD atau menjual perangkat pembelajaran. Silakan nanti hubungi ke kurikulum kalau memang itu bisa dipakai ke sekolah kita. Dan harganya juga tidak terlalu mahal biasanya Pak Hatta ya. Satu media itu biasanya 15.000 sampai 50.000. Dan itu sangat berguna sekali, terutama dengan karakteristik anak-anak kita yang rata-rata sudah menggunakan gadget dan teknologi digital. Jadi mereka kalau dikasih media pembelajarannya yang berhubungan dengan itu lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Lalu kemitraan pembelajaran ini bisa dengan sesama guru di levelnya atau sesama guru mata pelajaran. Bisa juga dengan pihak luar, kita sudah melakukan sebenarnya. Bisa juga dengan wali murid atau orang tua. Lanjut Bu ya. Nah ini tadi prinsipnya. Munculnya nanti di perencanaan pembelajaran, sebenarnya di sini sudah lengkap. Berkesadaran itu kalau kami kemarin ada beberapa ciri ya. Kalau untuk berkesadaran ini terhadap pengetahuan dan pengalaman baru, itu aja. Berkesadarannya keingintahuan anak-anak tersebut terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Berkesadaran ini biasanya banyak muncul di tahap pendahuluan kalau di perencanaan pembelajaran, karena guru-guru biasanya memancing dengan pertanyaan pemantik, dengan keadaan di keseharian, itu munculnya di sana. Kalau untuk bermakna lebih ke kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi setiap pembelajaran yang kita ajarkan ke siswa jangan lupa dihubungkan dengan
kehidupan nyata. Kalau di RPP JSIT dulu ada ukhrawi, ada duniawi. Kalau ukhrawinya berhubungan dengan Al-Quran, hadis, sirah. Kalau duniawinya untuk masa depan atau motivasi mereka di kehidupan nyata. Sebenarnya sudah kita terapkan semua ya Pak Hatta ya. Jadi kalau memang mau materi apapun, kalau di pembelajaran mendalam ini dihubungkan dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Bisa dengan pengalaman anak itu sendiri, pengalaman bapak ibu gurunya. Kalau memang anak-anak bosan dengan metode ceramah, kita tampilkan lewat slide atau foto. Bisa juga mereka yang bercerita tentang kontekstual dan kehidupan nyata tadi. Lalu mengembirakan di sini lingkungan pembelajaran yang interaktif. Dijelaskan kemarin oleh fasilitator Bu Mimi kesini kemarin, mengembirakan tidak hanya cuma diisi oleh speaking. Mengembirakan itu banyak media yang kita pakai, anak-anak interaktif, dia semangat itu juga masuk ke mengembirakan. Jadi mengembirakan di sini dalam arti kata bukan hanya speaking, tapi bagaimana kita mengolah atau memunculkan pembelajaran itu menarik, anak interaktif, dan mereka tertantang untuk melakukan proses pembelajaran. Lalu ada pengalaman belajar dilakukan pada tahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Kalau memahami dia lebih ke pengetahuan esensial dulu, pengetahuan dasarnya, lalu pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Selanjutnya ada mengaplikasi, itu pendalaman pengetahuan. Kalau di perencanaan pembelajaran, pendalaman pengetahuan itu sudah ke tahap anak-anak melakukan kolaboratif ya, diskusi, sudah dikasih kasus oleh gurunya, anak-anak tinggal memecahkan dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam konteks diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Lalu kalau untuk merefleksi itu regulasi diri, kita selain merefleksi itu di akhir itu kita tanya anak-anak biasanya gimana pelajaran hari ini, apakah menyenangkan, atau bisa ada beberapa guru kemarin yang melakukan emoticon di papan tulis. Jadi anak-anak memilih beberapa gambar emoticon dari senang, sedih, bahagia dengan pembelajaran tersebut. Lanjut Bu. Kerangka pembelajaran tadi ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital tadi yang sudah saya jelaskan ya untuk Bapak Ibu guru. Lanjut sekarang ke Bu Pia untuk transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Ya, kita ini ada di ekosistem kan. Baik, kami akan melanjutkan dari penjelasan Bu Nuria. Tadi sudah dikatakan dengan Bu Nuria bahwa kemarin pengalaman ketika kami pelatihan banyak sekali dari guru-guru lain, terutama guru negeri yang di daerah itu banyak sekali ternyata kendalanya. Salah satunya adalah yang disebutkan sama Bu Nuria tadi. Padahal ada satu guru itu mengajar kelas 1. Padahal kelas 1 itu kalau anak-anak datang kita mau peluk seperti itu kan. Nah tapi tadi dari latar belakang orang tua, anak-anak datang ke sekolah belum mandi, belum makan, baju belum digosok dan lain sebagainya. Nah dari awal itu saja kita melihat semangat anak tersebut untuk mengikuti pembelajaran itu kurang. Ya kan Bu? Pasti seperti itu. Apalagi yang kita saja yang mau sekali anak yang sudah datang wangi, rapi dan sebagainya itu saja masih ada yang belum semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ternyata apa? Banyak sekali faktor-faktornya. Mungkin dari rumah dia ada masalah dengan orang tua, kita nggak tahu seperti itu. Nah untuk pembelajaran mendalam ini kata kuncinya adalah memuliakan. Insya Allah di Abatasa ini sudah menerapkan tentang memuliakan kepada siswa, guru, teman sejawat, kepala sekolah dan sebagainya di lingkungan sekolah ini. Nah, kami melanjutkan dari Bu Nuria terkait transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Di sini ada
guru, kepala sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan yang satunya dari pemerintah guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Di sini guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai pengembang budaya belajar. Nah, untuk kolaborasi itu sudah kita lakukan juga. Saya langsung menyinggung grup komunitas Bu ya. Itu sudah kita lakukan terkait grup komunitas juga yang sudah berbagi. Kita sudah kolaborasi bersama teman sejawat, teman guru level, kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk terkait grup komunikasi itu bisa dilihat Ibu ya, ada pengumuman dan grup umum dan grup IT. Dan Bapak Ibu guru sudah masuk grup umum dan grup IT itu salah satu saja. Untuk grup pengumuman itu biasanya kami kirim terkait kalender pendidikan, terus perencanaan pembelajaran itu kami kirim semua di pengumuman. Jadi semua yang masuk di grup umum dan grup IT itu semuanya bisa lihat di pengumuman seperti itu. Nah, untuk grup umum dan grup IT itu kami hanya menge-share seperti LKPD tentang pelajaran umum. Nah, kami menge-share-nya di grup umum. Kalau kami mau menge-share terkait LKPD pembelajaran IT, kami nge-share-nya di grup IT. Jadi mohon Bapak Ibu guru mengecek kalau ada info di grup komunitas seperti itu. Dan kami juga tadi pagi sudah di-share sama Bu Nuria juga terkait perencanaan pembelajaran di grup info. Di situ sudah lengkap, sudah kami cek juga. Kami ngambil sampel di kelas 4 kemarin, sudah kami cek ternyata itu lengkap. Sudah ada modul, perangkat dan lainnya, itu sudah ada. Bisa dicek dan bisa di-download Bapak Ibu guru. Lanjut untuk terkait kolaborasi. Guru membangun kolaborasi inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan Yudika dalam mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam. Ini kita sudah menerapkan, salah satunya adalah temu pakar, itu juga sudah kita lakukan. Dan saya ambil poin pentingnya yaitu terkendala terkait kolaborasi antara guru dan wali kelas. Gitu. Terkadang kita mau komunikasi bersama wali murid itu ada yang wali muridnya sibuk, tidak bisa hadir dan diwakilkan, padahal kita mau sharing saja terkait Ananda di kelas seperti apa. Dan terkadang itu Ananda di kelas berbeda jauh di rumah. Misalnya di kelas itu baik-baik saja, tidak ada masalah, ternyata di rumah ada laporan dari orang tuanya, Bu ini nggak mau sholat atau nggak mau ngerjain PR dan lain sebagainya, malas sekali di rumah hanya memegang HP dan main games dan lain sebagainya. Nah itu tadi kalau tidak ada kolaborasi antara wali murid bersama guru, itu kita tidak tahu informasi tersebut seperti itu. Terus ada juga tipe orang wali murid itu berbeda-beda juga Bapak Ibu guru ya. Ada yang menerima dari masukan dari kita komunikasi terkait ada di kelas, ada yang menerima, ada yang banyak juga yang tidak menerima. Nah itu adalah suatu tantangan buat kita bagaimana caranya kita menyampaikan dengan baik, dengan bahasa yang baik, agar wali murid itu menerima apa yang kita sampaikan gitu. Satu lagi untuk terakhir yaitu pengembang budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dan mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Pengembangan budaya belajar itu sebenarnya dari kita dulu Bapak Ibu guru ya. Jangan takut mencoba, jangan takut tidak bisa,
Insya Allah kita semua bisa kalau kita mau untuk belajar. Intinya seperti itu. Kalau dari awal kita bilang tidak bisa, maka tadi kita memiliki prinsip pola pikir tetap. Kalau kita mikir dari awal aku bisa, berarti kita memiliki pola pikir bertumbuh. Contohnya saja, kalau kita di kelas, bagaimana caranya kita membuat kelas itu nyaman dan peserta didiknya juga semangat untuk belajar. Terutama kami sendiri untuk pelajaran IT saja, itu anak-anak biasanya monoton kan Bapak Ibu guru, pelajaran apalagi pelajaran PAI, mendengarkan, berceramah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya membuat kelas itu menyenangkan? Ya tadi dari kita sendiri untuk mencoba membuat hal yang baru. Di sana kami sudah meng-share LKPD. Boleh Bapak Ibu guru memakai LKPD yang sudah kami share, atau Bapak Ibu guru mau pakai LKPD sendiri boleh. Seperti itu. Terus sekarang itu sudah banyak sekali di Instagram terkait pembelajaran yang kreatif, itu bisa Bapak Ibu guru jadi referensi. Kami juga mengambil referensi dari situ. Nah, ini saya singgung juga terkait video pembelajaran Bapak Ibu guru ya. Video pembelajaran dari Wakur itu sudah jadi video pembelajaran itu sudah jadi wajib video pembelajaran program dari Wakur. Ya, saya sebagai PJ video pembelajaran dari awal, ketika di awal sudah saya sampaikan juga terkait video pembelajaran hanya mengirimkan 1 menit saja. 1 menit itu boleh nggak diedit? Boleh nggak diedit? Boleh. Kami menerima itu semua. Jadi kami konsisten apa yang kami bilang dari awal di aula kemarin sampai saat ini kami konsisten. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau ngomong nggak diedit boleh, nggak boleh, kami terima Bapak Ibu guru. Kalau misalnya diedit lebih bagus boleh, seperti itu. Dan kami juga ada sudah menyediakan Instagram GKA Guru Kreator Konten Abatasa. Itu sudah bisa Bapak Ibu cek. Di situ sudah kami posting terkait media pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf sekali jika Bapak Ibu guru sekalian itu mengumpulkan video pembelajaran tidak diedit, tapi tetap kami terima, kami tulis itu bahwa Bapak Ibu guru sudah mengumpulkan video pembelajaran, tapi mohon maaf kami tidak ngeposting di GKA seperti itu. Paham Bapak Ibu guru? Nah, tapi kami tetap menerima seperti itu. Tapi kalau sudah diedit, sudah diberi penjelasan, itu kami sangat bersyukur, sangat terima kasih ya. Kami post di GKA dan meminta kolaborasi bersama Bapak Ibu guru sekalian. Jadi apapun yang Bapak Ibu guru sekalian itu mengirimkan video, baik itu diedit atau tidak, kami terima untuk 1 bulan sekali. Dan untuk supervisi yayasan mungkin ada, tapi itu bukan program kami, itu mungkin dari yayasan itu 1 tahun sekali biasanya Bu Nuria ya, supervisi yayasan. Nah itu mungkin full videonya. Pernah juga kan kita buat supervisi yayasan seperti itu. Terkait video pembelajaran tadi ya Bu, ya kemarin sudah kami kasih kelonggaran juga, tidak harus proses pembelajaran di dalam kelas, bisa juga pas anak baris di kelas, baris di luar kelas, itu bisa tepuk pembelajaran apa. Dan juga tidak harus bu gurunya masuk pre video, nggak apa-apa, karena kami ngirim juga full anak-anak, kaminya nggak masuk. Saya mau nge-shoot anak-anak aja Bu, boleh ya. Atau bisa juga minta tolong ke teman. Tadi Bu Anggun Ningrum juga bilang ada beberapa guru minta tolong dengan guru yang lebih paham untuk mengedit, juga tidak apa-apa. Kayak LKPD atau proses pembelajaran tadi, gongnya di mana gitu nah. Kayaknya bagus gongnya di pertengahan ini pas anak-anak maju galau ke depan. Nah bagian video itu yang di shoot saja tidak apa-apa ya. Tidak harus dari pembukaan, ada Bapak Ibu gurunya menyampaikan materi, tidak perlu.
Bisa juga dalam proses anak-anak tadi melakukan puzzle, misal puzzle pembelajaran, videoin baik puzzle-nya, jelaskan baik materi apa, LKPD apa ya. Jadi jangan jadi beban, maksudnya itu jangan jadi beban, ngalir saja. Sebenarnya sudah pernah Bapak Ibu lakukan ketika memvideokan untuk melapor ke wali murid. Anak-anak sudah melakukan ini di kelas dengan ini, dan sebenarnya mirip seperti itu ya. Satu lagi Bapak Ibu Guru, terkait Instagram GKA, kami membuka sekali bagi Bapak Ibu Guru yang ngupload video terkait pembelajaran atau terkait siswa, ada tulisannya boleh kolaborasi bersama kami, boleh. Kami sudah ngecek itu beberapa guru, kami DM juga, ternyata ada nih pembelajaran yang bagus, kami DM, boleh kolaborasi bersama GKA, seperti itu. Boleh Bapak Ibu Guru sekalian, boleh langsung kolaborasi bersama kami. Jangan takut, jangan minder, pokoknya kalaupun ada kendala terkait ngedit atau apa, boleh hubungi kami, kita sama-sama belajar, seperti itu. Pokoknya wadah yang GKA itu adalah wadah untuk kita. Jadi kita doa artisnya, kita doa videonya. Itu nanti kalau memang viewernya banyak, bisa sampai ke GKK, sampai ke Sumsel ya. Nanti ditonton lebih banyak lagi orang. Kalau zaman sekarang ini FB Pro kan, bisa menaikkan pengikut Bapak Ibu Guru juga. Oke, ini kita sedikit lagi ya Bapak Ibu, lanjut ke asesmen pelajaran mendalam. Ini sudah diketahui oleh Bapak Ibu, ada formatif dan sumatif, jangan kebalik lagi. Kita guru abatasa sudah bisa membedakan yang mana formatif, yang mana sumatif. Kalau formatif dia ada asesmen as learning dan asesmen for learning. Jadi asesmen sebagai pembelajaran dengan asesmen untuk pembelajaran. Kalau asesmen sebagai pembelajaran itu biasanya ada di refleksi diri murid atau refleksi proses pembelajaran. Itu kita lakukan di awal-awal pembelajaran. Biasanya ada jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan sebagainya. Kalau di K13 dulu ada jurnal pembelajaran. Biasanya di sana ada KD-KD-nya, lalu ada anak-anak tuh sudah nyampe di KD yang mana, itu biasanya dilaporkan ke wali murid. Lalu ada asesmen for learning untuk pembelajaran, itu ada di peta konsep. Umpan balik ini bisa, umpan balik formatif itu bisa langsung kita sampaikan secara lisan, atau bisa juga ada jurnal khususnya untuk umpan balik. Lalu ada classroom assessment teknik, ada observasi dan lainnya. Untuk penilaian sumatif itu di akhir, biasanya kita lakukan di akhir bab atau di akhir lingkup materi. Kalau di sekarang ya, kalau Gurmer untuk mengukur capaian murid di akhir pembelajaran itu ada tes lisan, ada tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Kalau kemarin ada beberapa guru yang sudah menanyakan terkait STS, kita akan lakukan di 22 September selama 1 minggu. Itu tidak ada jadwal prakteknya khusus. Kalau kayak K13 kemarin kan 1 minggu praktek dulu, lalu minggu berikutnya tertulis. Nah, untuk yang sekarang kalau di Kurmer, pas pelaksanaan STS di 22 September itu bentuk soal tidak harus bentuk soal tertulis ya, khusus PTS atau STS tadi. Bisa juga anak-anak diberikan proyek laporan atau kegiatan jurnal sesuai materinya. Bisa juga untuk kayak TTQ itu langsung tes lisan, kayak mengaji dan hafalan langsung, tidak bentuk soal, tidak apa-apa. Karena setelah dilihat rapotnya, ternyata rapotnya sama saja dengan Kurmer yang kemarin, tidak ada nilai keterampilan. Jadi nilainya cuma mata pelajaran, nilai angka, dan CP-nya, capaian yang maksimal dan minimum. Tidak ada kolom keterampilan. Jadi itulah kami dengan Bu Pia dan Bapak Kepala Sekolah
memberikan kebebasan bentuk asesmen yang Bapak lakukan untuk STS nanti. Jadi tidak terkait dengan bentuk tertulis. Untuk rapotnya nanti kami share, rapotnya sama saja. Kalau untuk STS ini kita belum masukkan kokurikuler, karena kokurikuler itu nanti masuknya di rapot SAS atau akhir semester. Bentuk rapotnya sama, kita pakai aplikasi atau Excel yang kemarin, tinggal mengganti nama anak dan mapel sebagainya. Itu tidak ada perubahan. Paling di SAS nanti ada kolom penambahan untuk kokurikuler. Kalau kemarin rapotnya khusus P5, kalau sekarang cuma berupa narasi saja. Narasi anak-anak itu sudah mencapai 8 dimensi lulusan berdasarkan kegiatan yang kita lakukan. Kalau kemarin misal kita kokurikulernya memakai 3 dimensi, berarti dari 3 dimensi itu dimensi mana yang muncul untuk anak A, dimensi mana untuk muncul anak B berdasarkan kegiatannya. Narasinya bisa berbeda-beda tiap anak, bisa juga ada 1-2 anak yang sama. Jadi itu untuk terkait asesmen Bapak Ibu ya. Asesmen ini sudah bisa Bapak Ibu lakukan, kemarin di awal sudah kita lakukan. Di yang sering kecolongan itu saat proses pembelajaran. Kadangan tadi kata Pak Hatta masih kececer-kecer. Kita sudah memfasilitasi dengan daftar nilai yang sudah di print dan tinggal diisi, itu mohon diisi. Itu tetap menjadi patokan untuk deskripsi capaian pembelajaran kalau untuk STS-nya. Itu saja yang ini untuk SMK, kita SD. Itu saja yang disampaikan kami hari ini pengibasannya Bapak Ibu ya. Sebenarnya pembelajaran mendalam ini adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan, cuman namanya saja yang berubah dan lebih sistematis dan ada apanya itu pengembangannya lagi ya Bu ya. Lanjut ke berikutnya apa Bu Pia, kuis. Oke. Di sini kami untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu karena setelah proses video ini ada lagi yang ingin kami kerjakan, itu namanya tahap ases dan desain, nanti ases identifikasi tentang seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu tentang pengimbasan ini. Di sini ada quizzes ya. Ini linknya dibagiin ke ini Bu, bisa lewat HP masing-masing. Ya Bapak Ibu Guru, silakan Bapak Ibu Guru bisa membuka quiz.com ya, lewat atau bisa langsung scan barcode boleh langsung Bapak Ibu Guru boleh maju. Di sini kami menyediakan reward voucher belanja. Ini market ya. Di HP ada juga tulisannya. Ya, di HP juga ada. Ayo, bismillah. Ya, udah masuk Bu Selfie, Lucy Triani, Bu Selfie, Bu Arina, Bu Yeyen. Yang tercepat tadi Bu Lucy Triani, tapi kita tidak tahu benar atau salah ya. Oke. Yo. Yang kedua berefleksi. Pola pikir bersemi paling banyak. Kita lihat siapa yang nomor 1. Bu Ria Sari. Belum masih tahu itu. Baik, soal kedua. Tadi sudah ada di slide yang kami sampaikan. Oke, masuk Mimi, Arin, Arinda, ada Bu Yuni, Bu Eni, Bu Lucy Triani, Bu Yuyun, Bu Selfie, 3 lagi. Bu Roti, ya, Bu Roti. Oke, kita lihat siapa yang jawabannya itu yang pertama, yang kedua ya berpikir. Oh, Bu Arinda memimpin sementara. Oke, soal ketiga. Ada 15 soal Bapak Ibu ya. Fokus Bu Irin, fokus Bu ya. Nah ini dah pembelajaran 3 prinsip. Ditulis Bu, 3 prinsipnya. Oh, ditulis huruf kecil semua. Huruf kecil semua. Tadi ada 3 prinsip dan jangan kebalik sama pengalaman belajar. 1, 2, 3, itu. Huruf kecil semua.
Silakan dipilih salah satu. Bagaimana seorang guru dapat menilai apakah siswa telah mencapai pembelajaran mendalam? Iya. Ya, sudah masuk. Sedikit lagi. Iya, jawaban Iya, adalah sejauh mana siswa dapat menghubungkan dengan kehidupan nyata ya. Bu Adinda masih memimpin ya. Yang hijau itu benar berarti jawabannya ya. Kalau yang merah jawabannya salah. Soal kelima. Tujuan dari refleksi dalam pembelajaran mendalam. Bu Ria, Bu Yuli, Ya. Untuk sementara ini masih dipimpin oleh Bu Arinda. dan yang kedua tadi Bu Anggun ya. Jawabannya ya. Membantu siswa dan guru memahami proses belajar serta meningkatkan Strategi. Oke Bu Eni benar, Bu Anggun benar, yang itu benar. Oke. Nah, klasemen berubah dipimpin oleh Bu Anggun Setianingrum. Soal ke-6. Ya, sudah jawab jangan lupa di-submit Bu ya, biar tersimpan jawabannya. Oke, time on. Jawabannya adalah ya, akan dapat menilai evaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Apakah masih dipimpin oleh Bu Anggun Ningrum? Oh, benar semua. Jawabannya bagus. Oke. Kita ambil 3 terbaik ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan inquiry kolaboratif? Jadi ini ada gambar-gambar ya. Oke, time on. Kita lihat jawabannya yang terakhir. Yang hijau itu berarti benar, yang merah itu salah jawabannya. Hijau semua. Wow. Tapi ini tergantung poinnya siapa cepat. Ya, Poinnya cepat itu. dan tepat. Cepat dan tepat. Soal ke-8. Sudah masuk Bu Arinda, Bu Pak Maria, Bu Isi Triani. Ya. Oke, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Kita lihat ya. Oke. Ada 3 besar masih tidak tergoyahkan ya. Hambatan dalam menerapkan inquiry kolaboratif adalah keterbatasan waktu untuk refleksi. Silakan dipilih. Menjadwalkan pertemuan Ya, jawabannya yang B, menjadwalkan pertemuan refleksi secara rutin meskipun singkat. Oke. Ada perubahan Bu posisi. Maria balik posisi ketiga. Hati-hati Bu. Balik ke 4 lagi. Soal ke-10 ada 5 soal lagi. Pak Maria, Bu Arin, Bu Arinda. Oke, Jawabannya dari ketiganya. jawabannya tiganya. Kita lihat.
11. 3 orang lagi belum menjawab. 2 orang lagi. Ya, jawaban bertiga pada saat berhadapan dengan apa yang disuruhkan. Jreng. Oh. Oke. Naik lagi Bufat Maria. Ini merupakan penerapan dari prinsip berkesadaran. Masih ada 3 soal lagi, Bu. Masih bisa dikejar. Jangan menyalahkan faktor umur ya. Faktor umur juga berperan. Oke, kita lihat. Bolongan tempat pertama. Yang lain semua. Gak ada 2 soal lagi ya. Silakan diisi Bapak Ibu. Pengalaman belajar pada peningkatan pembelajaran dalam tiga program. Ada 3 tadi, ada 3. Pengalaman pembelajaran ada 3. Silakan diisi. Ya, itu udah masuk beberapa. Oke. Oke, ada 3 itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Salah semua. Oh, kalian sakit ya. Oke, kita masuk ke soal asesmen. Asesmen formatif berupa tes diagnostik dilakukan oleh guru dengan tujuan. Ini yang kita lakukan di awal-awal pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, jawabannya melihat kesiapan belajar peserta didik. Siapakah? Jawaban. Oh, Bu Ria Sari, Bu Fat Maria. Oke. Satu lagi. Final question ya, double point. Nah, double point untuk soal terakhir. Hari pembelajaran yang dapat mempercayai pengalaman belajar siswa dalam pembelajaran. Kemitraan pembelajaran. Bu Aida, Bu Arin, Bu Lana, Fatma. Oke. Soal terakhir double point. Kolaborasi lintas mata pelajaran yang melibatkan guru dan siswa. Kita lihat siapa 1, 2, 3-nya. Oke. Yang pertama, yang kan Bu Fatia. Yang kedua Bu Arin. Dan yang pertama Bu Adi. Bu, 3 terbaik. Jadi ini namanya akan silakan baris ke depan. Iya. Jangan menyalahkan faktor umur ya.
Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah pengimbasan pembelajaran mendalam yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Kita tentunya dapat ilmu baru juga Bapak Ibu ya, seru juga tadi kuisnya. Apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.